Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Juhri dari jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai paragraf. Baiklah, saya akan menjelaskan materi ini. Paragraf merupakan suatu bahasa yang terbentuk dari rangkaian kalimat yang saling berkaitan untuk menyampaikan satu gagasan atau ide paragraf. Di dalam paragraf ini, jadi terdapat rangkaian kalimat yang setiap kalimatnya itu berkaitan dan di dalam paragraf itu menyampaikan satu gagasan atau ide suatu pokok pikiran. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke syaratnya. Di dalam syarat paragraf itu terdapat satu, pertama, memiliki suatu pokok pikiran atau gagasan atau ide, memiliki kalimat yang saling berkaitan dan memiliki unsur kohesi dan unsur koherensi. Mari kita bahas. Check it out. Oke. Kohesi atau biasa didengar atau biasa diartikan dalam arti yang sempit yaitu kesatuan. Kesatuan di mana keterkaitan antar unsur di dalamnya yaitu ada unsur sintaksis atau wacana. Oke. Seluruh kalimat di dalam paragraf menyatakan satu pokok pikiran atau gagasan atau ide. Kohesi merupakan istilah yang sering digunakan di dalam wacana yang membahas hubungan antar unsur di dalam suatu kalimat. Jadi, kohesi sering digunakan suatu kata yang sering digunakan di dalam suatu wacana yang berarti yaitu kesatuan. Oke, kesatuan di sini maksudnya adalah keterkaitan antar unsur kalimat satu kalimat dengan kalimat lainnya. Jadi sehingga tiap kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4 dan seterusnya di dalam suatu paragraf itu saling berkaitan atau saling bersatu yang menyatakan suatu pokok pikiran atau gagasan atau ide. Kohesi ini terbagi dua. Ingat ya, terbagi dua guys. Yaitu kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Kohesi leksikal yaitu terdiri dari repetisi, hiponim, sinonim, dan antonim. Oke, sedangkan kohesi gramatikal yaitu pengacuan substitusi, elipsis, dan konjuksi. Sekarang kita masuk koherensi. Koherensi yang biasa dikenal dalam kepaduan. Kepaduan dalam hal ini yaitu keserasian atau hubungan timbal balik antar kalimat yang membentuk suatu paragraf. Jadi, setiap kalimatnya membentuk suatu paragraf dan suatu paragraf ini saling padu atau serasi. Dalam hal ini, koherensi yaitu hubungan maknawi dalam suatu wacana di dalam suatu gagasan utama. Oke, kita masuk ke jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf yang pertama kali dijelaskan yaitu jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Oke. Yang pertama, the first. Pola penalaran paragraf dengan pola penalaran itu terbagi menjadi 5, yaitu paragraf 1, paragraf deduktif, 2, paragraf induktif, 3, paragraf campuran, 4, paragraf naratif, dan yang terakhir paragraf ide pokok menyebar. Yang pertama saya jelaskannya itu 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah dalam hal ini paragraf deduktif itu gagasan utamanya atau kalimat utama terletak di awal, seperti dia menjelaskan gagasan kalimat utamanya dulu. Kemudian terdapat kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utamanya. Sedangkan paragraf induktif yaitu di mana letak gagasan utamanya atau kalimat utamanya terletak di akhir. Jadi, dia terdapat kalimat penjelas dulu, kemudian setelah kalimat penjelas, kalimat utamanya terletak di akhir. Kemudian kita masuk ke dalam paragraf campuran. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran yaitu letak kalimat utama atau gagasan utamanya itu terletak di awal dan di akhir. Jadi, diawali dengan kalimat utamanya dulu, kemudian ada kalimat penjelasnya, dan diakhiri lagi
dengan kalimat utamanya. Jadi kalimat utamanya itu menegaskan setelah ada kalimat utama dibarengi dengan kalimat penjelas, kemudian kalimat utama. Keempat, paragraf naratif. Paragraf naratif yaitu paragraf yang kalimat utamanya atau gagasan utamanya terletak di tengah-tengah. Jadi dia memiliki dua tempat kalimat penjelas, yaitu kalimat penjelas ada di awal, kemudian inti kalimatnya atau kalimat utamanya atau gagasan utamanya, kemudian baru dibarengi lagi dengan kalimat penjelas. Oke, kemudian kita masuk ke paragraf ide pokok menyebar. Paragraf ide pokok menyebar yaitu seluruh kalimatnya. Yang kelima, paragraf ide pokok menyebar. Paragraf ide pokok menyebar yaitu seluruh kalimatnya itu atau kalimat utamanya terletak di setiap kalimatnya. Jadi, kalimat utamanya terletak di seluruh kalimat. Jadi, kalimat utama, kalimat penjelas, kalimat utama lagi, kalimat penjelas, bisa seperti itu. Yang penting jadi di setiap kalimat utamanya itu menyebar di seluruh paragraf. Oke, baiklah, kita akan memasuki ke jenis-jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapannya. Gaya pengungkapan di sini maksudnya berdasarkan ekspresi atau gaya kita mengungkapkan paragraf tersebut. Jadi, jenis-jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapannya terbagi menjadi 5 bagian. Yaitu, yang pertama, paragraf eksposisi. Yang kedua, paragraf argumentasi. Yang ketiga, paragraf persuasi. Keempat, paragraf deskripsi. Dan yang kelima, paragraf narasi. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu permasalahan kepada pembaca, agar pembaca mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya tentang permasalahan yang dimaksud pengarang. Oke, kita masuk yang kedua, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi ide atau gagasan dengan diikuti alasan yang kuat untuk meyakinkan pembaca. Yang ketiga, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan meyakinkan dan membujuk seseorang atau pembaca agar melaksanakan atau menerima keinginan penulis. Yang keempat, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan dan membujuk seseorang atau pembaca agar melaksanakan atau menerima keinginan penulis. Dan yang terakhir adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan tujuan agar pembaca seakan-akan bisa melihat, mendengar, atau merasakan sendiri semua yang ditulis oleh penulis. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi paragraf. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.